Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Umi Rahayu dari Penjaskesrek kelas D angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metodologi penelitian lanjutan yang berjudul masalah penelitian. NIM saya itu 1831041100. Masalah penelitian. Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau kesenjangan antara teori dengan praktek yang memerlukan jawaban, penjelasan, atau pemecahan. Kenyataan bahwa tidak semua mahasiswa menunjukkan hasil belajar yang memuaskan seperti yang diharapkan. Masalahnya adalah tidak semua mahasiswa lulus mata kuliah dalam setiap semester seperti yang diharapkan, merupakan masalah, dan tidak semua mahasiswa lulus tepat waktu dengan semester seperti yang diharapkan juga. Itu juga merupakan masalah. Jadi semuanya adalah masalah memerlukan penjelasan, jawaban, dan pemecahan masalah. Menurut para ahli, saya mulai dari Kerlinger tahun 1990 menyatakan kriteria masalah dan pernyataan masalah sebagai berikut. 1. Masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. Dan yang ketiga itu masalah dan pernyataan masalah harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyiratkan adanya kemungkinan pengujian empiris. Menurut Ibnu tahun 2003 terdapat 3 hal yang harus dinyatakan atau dirumuskan dengan jelas sebelum suatu penelitian dilakukan. Ketiga hal tersebut adalah masalah yang diteliti atau pernyataan yang ingin dijawab. Yang kedua itu metodologi penelitian yang akan ditempuh untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Dan yang terakhir yaitu alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Menurut Ari Kunto tahun 2005 mengemukakan 3 persyaratan penting dalam mengadakan kegiatan penelitian, yaitu sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah. Kita mulai dari sistematis. Sistematis di sini artinya dilaksanakan menurut pola tertentu, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks hingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Berencana. Yang kedua itu berencana. Berencana di sini diartikan dilaksanakan dengan adanya unsur dipikirkan atau langkah-langkah pelaksanaannya. Dan yang ketiga itu mengikuti konsep, artinya memulai dari awal sampai akhir kegiatan penelitian mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, kesenjangan antara teori dan praktek yang memerlukan jawaban, penjelasan, atau pemecahan. Latar belakang masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang selalu melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan. Seorang mahasiswa belajar secara rutin dengan tujuan agar memperoleh nilai yang baik. Seorang pemain bola voli melakukan latihan secara rutin 3 kali dalam seminggu agar terampil dalam bermain voli. Begitupun dengan seorang pengrajin atau seorang petani yang rajin, itu harus mengurus tanaman karena ingin memperoleh hasil yang baik. Contoh yang saya sebutkan tadi itu menunjukkan bahwa seseorang melakukan aktivitas karena alasan tertentu yang ingin dia capai. Demikian juga kegiatan penelitian. Seseorang melakukan aktivitas penelitian karena adanya alasan tertentu
yang melatar belakangi mengapa penelitian tersebut dilakukan. Latar belakang masalah di sini berisi tentang kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik kesenjangan teoritik maupun kesenjangan praktis yang melatar belakangi masalah yang diteliti. Di dalam latar belakang masalah ini dipaparkan secara ringkas teori hasil-hasil penelitian, kesimpulan seminar dan diskusi ilmiah ataupun pengalaman atau pengamatan pribadi yang terkait erat dengan pokok masalah yang diteliti. Dengan demikian, masalah ini yang dipilih untuk diteliti mendapat landasan pijak yang lebih kokoh. Pada prinsipnya, peneliti harus mampu menjawab pertanyaan, mengapa masalah dipilih untuk diteliti. Untuk menemukan latar belakang penelitian, kata kunci yang biasa digunakan adalah mengapa atau why. Penelitian tersebut, kenapa penelitian tersebut itu dilakukan? Itu. Jadi mungkin ada alasan-alasan tertentu yang melatar belakangi. Misalnya suatu yang diteliti tidak sesuai dengan harapan masyarakat, atau tidak selaras dengan idealisme, atau tidak sesuai dengan teori dan sebagainya. Alasan-alasan yang memerlukan jawaban, penjelasan dan pemecahan itulah dapat digunakan sebagai indikator bahwa sebuah penelitian tersebut layak atau tidak untuk dilakukan. Kita pindah ke rumusan masalah. Dalam sebuah penelitian, setelah ditentukan latar belakang masalah, maka dilanjutkan dengan menyusun rumusan masalah. Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan yang hendak dicarikan jawabannya. Perumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembahasan masalah. Rumusan masalah juga hendaknya disusun secara singkat, padat, dan jelas, dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah yang baik akan menampakkan variabel-variabel yang diteliti, jenis atau sifat, hubungan antara variabel-variabel tersebut, dan subjek penelitian. Selain dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, contoh itu, apakah terdapat hubungan antara kekuatan otot tungkai dan jauhnya tendangan pada sepak bola? Tanda tanya. Ari dan kawan-kawan tahun 1979 mengemukakan perumusan masalah yang baik harus memenuhi 2 syarat, yaitu menyebutkan dengan jelas apa yang dicari jawabannya, dan yang kedua, jelas ruang lingkupnya. Kedua syarat ini dapat dipenuhi apabila peneliti menyebutkan dengan jelas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu variabel-variabel yang terkait. Yang kedua, hubungan antara variabel-variabel tersebut. Yang ketiga itu populasi terkait atau sasaran kajian yang merupakan subjek-subjek yang paling jelas keterkaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Yang keempat, berbagai atribut, lokasi, waktu, dan sebagainya yang berfungsi membatasi lingkup kajian yang berkaitan dengan tempat dan waktu terjadinya permasalahan maupun identitas khusus dari populasi bagian populasi yang bersangkutan. Pada umumnya, masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, mengandung variabel-variabel penelitian yang terkait dan hubungan antara variabel-variabel tersebut ditinjau dari cakupan aspek yang terkait. Rumusan masalah penelitian itu dibedakan menjadi 2 tingkat, yaitu rumusan masalah umum yang menunjukkan keseluruhan permasalahan penelitian secara utuh, dan rumusan masalah khusus yang berfokus pada aspek-aspek tertentu dari permasalahan yang dikaji. Berikut ini disajikan beberapa contoh rumusan masalah untuk jenis penelitian deskriptif, korelasional, dan penelitian eksperimen. Penelitian deskriptif
yaitu bagaimana keterampilan mengajar mahasiswa PPL Program Studi Pendidikan Jasmani FIK UM, tanda tanya. Di sini contoh penelitian korelasional, apakah terdapat hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan jauhnya tendangan pada sepak bola, tanda tanya. Dan penelitian eksperimen, yaitu apakah terdapat perbedaan keterampilan bermain bola voli antara siswa yang melakukan latihan keseluruhan dengan latihan bagian, tanda tanya. Kita pindah ke tujuan penelitian. Itu tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian. Perbedaannya terletak pada cara merumuskannya. Masalah penelitian dirumuskan menggunakan kalimat tanya, sedangkan rumusan tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan. Contohnya, tujuan penelitian ini untuk mengetahui keterampilan mengajar mahasiswa PPL Program Studi Pendidikan Jasmani FIK UM. Itu dalam bentuk deskriptif. Yang kedua itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan jauhnya tendangan pada sepak bola. Itu korelasional, bentuknya korelasional. Dan yang ketiga itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan keterampilan bermain bola voli antara siswa yang melakukan latihan keseluruhan dan siswa yang melakukan latihan bagian. Itu dalam bentuk eksperimennya. Berbeda dengan rumusan masalah yang lazim menggunakan kalimat pertanyaan. Dalam rumusan tujuan biasanya menggunakan pernyataan. Rumusan penelitian ini merupakan suatu yang ingin dijelaskan atau dipecahkan melalui penelitian. Dengan demikian, tujuan penelitian ini merupakan sasaran yang akan diselesaikan melalui penelitian tersebut. Kita beralih ke asumsi. Di sini asumsi merupakan anggapan dasar yang diketahui atau diakui kebenarannya dan dianggap benar tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu. Keberadaan asumsi ini dalam sebuah penelitian bukan merupakan suatu keharusan, namun menjadi pertimbangan untuk disajikan. Dengan kata lain, dapat dinyatakan sepanjang diperlukan, asumsi dapat dicantumkan, tetapi kalau keberadaannya tidak diperlukan, maka tidak perlu dicantumkan. Tidak semua penelitian memerlukan asumsi, jadi penelitian tidak perlu memaksa. Tidak perlu memaksakan suatu asumsi jika memang secara fungsional dibutuhkan. Asumsi penelitian ini adalah anggapan-anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Misalnya penelitian mengajukan asumsi bahwa sikap seorang dapat diukur. Mohon maaf tadi ada gangguan nelpon. Selanjutnya, penelitian itu dapat diukur dengan menggunakan skala sikap. Dalam hal ini, ia tidak perlu membuktikan kebenaran hal yang diasumsikan tersebut, tetapi dapat langsung memanfaatkan hasil pengukuran sikap yang diperolehnya. Asumsi dapat bersifat substantif dan metodologis. Asumsi substantif berhubungan dengan permasalahan penelitian, sedangkan asumsi metodologis berkenaan dengan metodologi penelitian. Kita lanjut. Menurut Arikunto S. pada tahun 2005 mengutip pendapat Surakmat yang mengatakan anggapan dasar atau postulat adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik. Dikatakan selanjutnya bahwa setiap penyelidik dapat merumuskan postulat yang berbeda. Seorang penyelidik mungkin meragu-ragukan suatu anggapan dasar yang
oleh orang lain terima sebagai kebenaran. Contoh orang yang melakukan senam aerobik 3 kali dalam seminggu, maka dia akan memiliki kebugaran jasmani yang bagus. Kalimat tersebut merupakan suatu anggapan bahwa semua aktivitas senam aerobik dengan menggunakan prinsip frekuensi, intensitas, time, dan tempo atau FITT sesuai dengan prinsip-prinsip latihan yang akan meningkatkan atau mempertahankan kebugaran jasmani. Hal ini yang menyebabkan seseorang memiliki kebugaran jasmani yang baik. Dalam penelitian, anggapan semacam itu perlu dirumuskan secara jelas sebelum melangkah ke pengumpulan data. Anggapan-anggapan semacam ini disebut anggapan dasar, postulat, atau asumsi dasar. Penelitian itu perlu merumuskan anggapan dasar. Yang pertama itu tujuannya agar ada dasar berpijak yang kokoh bagi masalah yang sedang diteliti. Yang kedua itu untuk mempertegas variabel. Mempertegas variabel yang menjadi pusat perhatian. Yang ketiga itu guna menentukan dan merumuskan hipotesis. Kita melangkah ke selanjutnya itu hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang didasarkan pada pendekatan berpikir deduktif. Tidak semua penelitian kuantitatif memerlukan hipotesis penelitian. Penelitian kuantitatif yang bersifat eksplorasi dan deskriptif tidak membutuhkan hipotesis. Oleh karena itu, hipotesis penelitian tidak harus ada dalam skripsi hasil penelitian kuantitatif. Di depan telah dinyatakan bahwa hipotesis merupakan produk dari pendekatan berpikir deduktif. Maka hipotesis dapat disusun setelah peneliti melakukan kajian kepustakaan secara lengkap. Pernyataan hipotesis baru dapat dinyatakan dengan baik setelah rancangan atau desain penelitiannya dirumuskan. Namun dalam penyajian laporan penelitian, hipotesis disajikan pada bagian awal sebuah laporan atau usulan penelitian. Hipotesis ini diperlukan untuk mengarahkan langkah-langkah penelitian, mengumpulkan data, melakukan analisis, uji persyaratan analisis, uji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Perlu dicatat bahwa tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Penelitian kuantitatif dengan data-data numerik yang akan dianalisis dengan proses statistik inferensial tentang hubungan, perbedaan, dan sejenisnya memerlukan hipotesis. Rumusan hipotesis hendaknya bersifat definitif atau direksional. Artinya, dalam rumusan hipotesis tidak hanya disebutkan adanya hubungan atau perbedaan antara variabel, melainkan telah ditunjukkan sifat hubungan atau keadaan perbedaan itu. Rumusan hipotesis yang baik hendaknya menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih, dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan, dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas, serta dapat diuji secara empiris. Hipotesis merupakan pernyataan penting kedudukannya dalam penelitian. Oleh karena itu, penelitian dituntut untuk merumuskan hipotesis secara tepat dan jelas. Menurut Board and Gall tahun 1979, ada beberapa persyaratan yang dalam menyusun hipotesis yang baik. Antara lain tuh hipotesis harus dirumuskan dengan singkat tapi jelas. Yang kedua, hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga, hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitian yang relevan. Contoh hipotesis untuk penelitian korelasional dan uji beda adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dengan jauhnya tendangan pemain sepak bola. Yang kedua, ada perbedaan keterampilan bermain bola voli
antara siswa yang melakukan latihan keseluruhan dengan siswa yang melakukan latihan bagian. Lanjut, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Namun secara teknis, hipotesis penelitian dicantumkan dalam bab 1 atau bab pendahuluan agar hubungan antara masalah yang diteliti dan kemungkinan jawabannya menjadi jelas. Atas dasar inilah, maka di dalam latar belakang masalah sudah harus ada paparan tentang kajian pustaka yang relevan dalam bentuk yang ringkas. Hipotesis ini dapat dibedakan menjadi dua macam, itu hipotesis alternatif atau hipotesis penelitian atau biasa disingkat HA, dan hipotesis nihil atau biasa disingkat HO. Hipotesis alternatif adalah rumusan formal hasil analisis deduktif peneliti mengenai masalah yang dikaji berdasarkan teori. Hipotesis ini biasanya dinyatakan dalam kalimat positif seperti ada hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan jauhnya tendangan pada sepak bola. Hipotesis nihil disusun untuk kepentingan pengujian statistik dan dinyatakan dengan kalimat negatif seperti tidak ada hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan jauhnya tendangan pada sepak bola. Hipotesis nihil inilah yang nantinya akan diuji apakah diterima atau ditolak. Kita melangkah ke ruang lingkup penelitian. Sebuah penelitian memerlukan batasan-batasan tertentu agar tujuan penelitian dapat dicapai. Masalah dapat dijelaskan, dijawab, atau dipecahkan. Batasan-batasan tersebut diwadahi dalam ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian berisi tentang konsep variabel, indikator, dan deskriptor, jika ada, secara rinci sehingga mudah bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Makin rinci jabaran yang disajikan dalam lingkup penelitian, dimungkinkan makin dimudahkan peneliti dalam menyusun instrumen penelitian. Jadi sekarang kita melangkah ke rangkumannya. Di sini dengan demikian dapat dinyatakan masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, kesenjangan antara teori dan praktik yang memerlukan jawaban, penjelasan, atau pemecahan. Jadi tujuan dari penelitian itu adalah memecahkan masalah. Kita ke latar belakang masalah itu dapat diungkap dengan kata kunci mengapa atau why. Mengapa penelitian tersebut harus dilakukan? Mengapa? Jadi latar belakang masalah berisi kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik kesenjangan teoretik ataupun kesenjangan praktis yang melatar belakangi masalah yang diteliti. Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan yang hendak dicarikan jawabannya. Rumusan masalah hendaknya disusun secara singkat, padat, dan jelas, dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian dengan isi mengacu pada isi dan rumusan masalah. Tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan. Asumsi merupakan anggapan dasar yang diakui kebenarannya atau dianggap benar tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu. Tidak semua penelitian memerlukan asumsi. Jadi, peneliti tidak perlu memaksakan suatu asumsi jika memang secara fungsional tidak dibutuhkan. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang didasarkan pada pendekatan berpikir deduktif. Hipotesis penelitian diperlukan untuk penelitian kuantitatif dengan data-data numerik yang akan dianalisis dengan proses statistik inferensial tentang hubungan perbedaan dan sejenisnya.
Penelitian kuantitatif bersifat eksplorasi dan deskriptif, tidak membutuhkan hipotesis. Ruang lingkup penelitian berupa batasan yang dibangun peneliti berisi tentang konsep variabel, indikator, dan deskriptor jika ada, dengan tujuan mengarahkan penelitian sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Sri Mirahayu dari Penjaskesser kelas D, NIM 1831041100, mengucapkan terima kasih, salam, dan sampai jumpa. Dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati semuanya. Dadah.